Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Usikum nafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaquna wal mu'minun haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu Masjid Al-Iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita untuk senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya sehingganya kita pada kesempatan di waktu duha ini dapat bermajlis bersama di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala di hari Ahad yang mayoritas kaum muslimin libur dari kegiatan-kegiatan mereka, dan mungkin nanti akan ada yang melakukan kegiatan yang agak siang, dan dimana kita untuk manfaatkan waktu yang ada untuk bermajelis ilmu. Ditambah lagi adanya kesempatan-kesempatan bagi kita untuk membaca Quran yang mungkin lebih dulu awal datang tadi, lebih pagi adanya kesempatan untuk membaca Quran. Begitu juga melaksanakan sholat duha dan sholat tahiyatul masjid. Maka Masya Allah, sehingga dengan berbagai rangkaian ibadah ini yang kita lakukan di pagi hari ini akan memberikan ketenangan dan ketentraman dalam hati kita. Kita telah melakukan ibadah-ibadah yang ada di rumah yang sangat indah, rumahnya Allah, dan kita bersama-sama untuk merenungkan ayat dan hadis-hadis Nabi. Ditambah lagi dengan kondisi yang rapi, artinya di tempat yang bersih, tempat yang dingin, ber-AC gitu ya. Maka Masya Allah, jadi artinya mudah-mudahan ini pun dengan fasilitas yang baik, fasilitas yang bagus, maka dapat menjadi wasilah bagi kita juga untuk mendapatkan ilmu dengan baik, mendapatkan ilmu dengan benar. Salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kajian kita pada pagi menjelang siang ini
kita akan coba mengkaji terkait dengan menjaga keluarga di akhir zaman. Ya, ini akan menjadi kajian kita, menjaga keluarga di akhir zaman. Ya, karena kita lihat bahwa mayoritas jamaah yang hadir adalah keluarga. Ya, terdiri dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya. Nah, maka menjadi hal yang sangat menarik dan menjadi hal yang sangat penting untuk kita ketahui bagaimana cara kita untuk menjaga keluarga kita ya di akhir zaman atau di masa fitnah yang berbagai macam banyak ujian-ujian. Bapak Ibu rahimakumullah, kita awali dari apakah kita ini berada di akhir zaman ataukah tidak gitu ya, ataukah akhir zaman ini sudah menghampiri kita atau belum gitu ya. Nah, ini maka kita perlu untuk mendeteksinya ya, seperti apa ciri-ciri atau tanda kita itu berada di akhir zaman, kita berada di masa fitnah atau ya berada di tahun-tahun fitnah. Nah, kita mendapati apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Hudzaifah Al-Yamani, yang ini dinukil oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Mustadrak Hakim ya, dimana imam atau sahabat Nabi yaitu Abu Hudzaifah Al-Yamani, karena nanti kita akan mendapati hadis-hadis tentang akhir zaman, hadis-hadis tentang fitnah yang akan terjadi di akhir zaman itu banyak diriwayatkan oleh sahabat Abu Hudzaifah ya. Nah, di mana sahabat Abu Hudzaifah Al-Yamani mengatakan ya, idza ahabba ahadukum ayya'lam asobathu fitnah amla falyandur, di mana beliau mengatakan apabila salah seorang di antara kalian ingin mengetahui pada waktu Anda hidup itu ya, apakah Anda mendapatkan fitnah atau berada di akhir zaman ataukah tidak, maka hendaklah Anda melihat ya, in kana yara halalan kana yarahu haraman faqad asobathu fitnah. Yaitu apa? Tandanya adalah, kata beliau, apabila di mana ketika perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang boleh itu ternyata kemudian dipandang sesuatu yang haram atau sesuatu yang tidak boleh, maka pada waktu itu adalah zamannya fitnah ya. Jadi sesuatu yang halal, sesuatu yang boleh, yang diperbolehkan oleh syariat, yang kemudian dianggap orang sesuatu yang haram, sesuatu yang nggak boleh, sesuatu yang dilarang, maka ini adalah masa fitnah, kata beliau ya. Ini adalah di akhir zaman ya. Dan kalau kita akan berbarometerkan dengan perkara ini ya, sepertinya kita ini sudah berada di akhir zaman, kita ini sudah berada di masa fitnah ya. Karena betapa banyak sesuatu yang halal, sesuatu yang boleh kemudian seolah-olah dianggap sesuatu yang tidak boleh, sesuatu yang dilarang ya. Contoh diantaranya apa? Ketika adanya seorang yang berpakaian syar'i, gitu kan? Berpakaian syar'i itu diizinkan oleh syariat, diperintahkan oleh syariat, tapi apa ya, seolah-olah hari ini itu satu yang asing ya, seolah hari ini bahwa ya jangan terlalu berlebihan sih cara berpakaiannya, apalagi sampai kemudian memakai cadar menutup muka ya, hati-hati ya, itu adalah golongan dari kelompok radikal dan seterusnya kan. Masya Allah, padahal apa? Ini sesuatu yang halal, ini satu yang dibenarkan oleh syar'i ya. Ketika kemudian seorang yang berkomitmen terhadap sunnah itu dibenarkan dalam syariat, itu diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu,
kalau nggak salah dalam surat Ali Imran ya ayat 103. Dan berpegang teguhlah kalian terhadap tali Allah dan janganlah berpecah belah. Tali Allah itu apa? Al-Quran. Tali Allah itu apa? Sunnah. Tali Allah itu apa? Syariat. Dan Rasulullah mengatakan apa? Ya, wa alaikum bisunnati wa sunnati ulafai ar-rasyidina ya al-mahdiyina min ba'di. Hendaklah kalian berpegang teguh di atas sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin setelahku yang mendapatkan petunjuk. Ya, ketika kita akan lihat seolah-olah kemudian satu yang direkomendasikan oleh Allah dan Rasul itu satu yang buruk, satu yang tidak boleh, bahkan mendapatkan apa namanya cibiran, dapatkan cacian gitu ya. Ketika laki-laki untuk berjenggot gitu kan, kemudian dengan celana yang cingkrang untuk agar tidak isbal melebihi mata kaki, yang Rasulullah mengancam ya, kullu ma asfala minal ka'baini fa finnar, segala sesuatu celana atau kemudian sarung yang melebihi mata kaki maka itu di neraka. Ya, sesuatu yang boleh, sesuatu yang halal seolah-olah adalah sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak boleh untuk dilakukan, satu yang buruk gitu kan. Nah, ini diantara barometer yang disebutkan oleh sahabat Abu Dzaifah radhiyallahu taala anhu, apabila sesuatu yang halal, sesuatu yang boleh itu dipandang tidak boleh. Kemudian berikutnya apa? Perkataan beliau ini belum selesai. Beliau kemudian menambahkan lagi, wa in kana ya yaro haraman kana yarohu halalan faqad asobathul fitnah. Dan sebaliknya, apabila sudah terjadi di masa kalian, di zaman kalian, sesuatu yang haram itu dipandang halal, sesuatu yang tidak boleh dipandang boleh, maka itu masa fitnah. Coba apakah hari ini terjadi di masa kita? Terjadi, bahkan banyak gitu ya, perkara-perkara yang haram yang kemudian seolah-olah menjadi perkara yang boleh. Ya, hari ini campur baurnya laki-laki, coba ya. Bukan sesuatu yang asing lagi kan, justru akan asing kalau sebaliknya ya. Coba kalau ketika ada undangan pernikahan, di situ perlu dikasih kata-kata maaf kan, maaf tamu laki-laki dan perempuan kita pisah. Sebetulnya benernya kan begitu kan, nggak perlu minta maaf sebetulnya. Kenapa kemudian di situ dikatakan kata-kata maaf? Karena tidak biasa kan begitu kan. Kadang ada orang yang brutu, ngomel-ngomel habis kondangan itu, kok kayak gini amat sih, gitu kan? Kayak gini amat harus dipisah laki-laki perempuan, ya. Sesuatu yang satu yang haram dipandang halal, dipandang boleh. Campur baurnya laki-laki hari ini seolah-olah menjadi satu biasa. Kemudian coba musik-musik, para penikmat musik itu siapa? Ya, karena kita di negara di Indonesia, mayoritas Indonesia mayoritas Muslim, ya para Muslim itu penikmat musik itu, ya, penikmat joget-joget, penikmat karaoke, ya. Ketika kemudian yang melakukan hal ini banyak, berarti kan seolah-olah apa? Sesuatu yang boleh, ya kan? Padahal di mana sesuatu itu yang tidak diperbolehkan. Ya, yang Rasulullah SAW mengatakan, la yakunanna fi ummati aqwamun yastahiluna al-hirra wal harira wa ma'azib. Ya, di dalam riwayat Muslim Rasulullah SAW mengatakan, sungguh akan terjadi atas umatku di akhir zaman ketika pada waktu terjadinya banyak fitnah, satu kaum yang mereka akan menghalalkan musik-musikan. Ya, dan hari ini sudah banyak yang keterjerumusan kepada ribawi. Masya Allah, dalil tentang masalah riba itu nggak tanggung-tanggung ancamannya, ya, nggak tanggung-tanggung ancamannya, ya, sama saja mereka telah menjadikan permusuhan dengan Allah loh. Fa'danu biharbin minallah, berarti dia telah mengizinkan untuk berperang dengan Allah. Para pelaku riba itu berarti secara otomatis dirinya sudah mengizinkan untuk berperang dengan Allah. Siapa yang akan bisa menang berperang dengan Allah? Dari unsur riba terkecilnya itu seperti seorang anak menzinahi ibunya, itu dosa teringan dari riba. Dan 90%
minimal 90% kaum muslimin terjerumus kepada perkara-perkara ribawi. 60%-nya saja sudah dianggap banyak kan daripada 50%. Kalau 50% masih 50-50. 90%. Berarti kan apa? Seolah-olah adanya satu penganggapan bahwa itu adalah sesuatu yang halal. Itu sesuatu yang boleh. Karena dilakukan oleh banyak orang. Ya, yang karenanya kalau sudah Allah, nah jadi tolak ukurnya adalah apabila Anda sudah melihat ketika ya sesuatu yang haram itu dipandang halal, maka pada saat itulah Anda berada di zaman fitnah, pada waktu itulah Anda berada di akhir zaman. Ya. Dan ternyata Bapak Ibu rahimani wa rahmakumullah, ya, kalau kita akan melihat para ulama itu menyebutkan tanda akhir zaman atau tanda kiamat itu kan ada dua ya. Ada yang sughra dan kubro, kecil dan besar. Para ulama menyebutkan tanda kiamat sughra itu ada sekitar 131 tanda. Masya Allah ya. Tanda kiamat kecil itu ada sekitar 131 tanda, dan yang sudah terjadi sekitar 84. Ya, berarti tinggal berapa itu? Tinggal berapa itu kan? Tinggal 50-an bro ya. Ya, 84 kan? Ya. Jadi tinggal ya sekitar 50-an, 40 sekian lah gitu ya. Enggak nyampe 50. Ya, karena kalau 80-nya ke 120 tambah 30 50. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahmakumullah. Ya, jadi artinya bahwa ketika kita mendapati di tengah-tengah kita ini sudah begitu banyaknya ya kaitan dengan tanda-tanda daripada akhir zaman, maka ya ini menjadikan satu ya kehati-hatian kita. Nah, lantas bagaimana? Ya, berarti ketika kita memahami ini berarti kan kita sudah jelas kan kita. Berarti kita ini memang berada di akhir zaman sesuai dengan barometer atau gambaran yang disebutkan oleh sahabat Abu Hudzaifah Al-Yamani. Nah, yang menjadi PR kita ini kan bagaimana kita ketika hidup di masa tersebut untuk menjaga keluarga kita, menjaga kita dan menjaga keluarga kita. Bapak Ibu rahimani wa rahmakumullah, kita akan melihat firman Allah di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqim wajhaka lidini hanifa fitratullah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa aqim wajhaka, dan hadapkanlah wajahmu, wa aqim wajhaka lidini hanifa, untuk agama Allah, untuk Islam ini yang lurus ini, fitratullah yang sudah Allah tetapkan untuk kalian menjadi agama dari Allah, agama yang lurus, allati fataran nasa 'alaiha, yang dimana manusia itu pun berada di atas fitrah itu ya, yang dimana manusia itu berada di atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah, tidak ada pergantian akan penciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim, Allah tegaskan kembali, ini agama yang lurus ya, ini agama yang lurus. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tapi ternyata kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui ya. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tentunya orang yang akan selamat, orang yang akan baik ketika berada di masa fitnah, ketika berada di akhir zaman, itu adalah yang tetap menghadapkan wajahnya di atas agama Allah ya. Ya, karena apa? Suasana boleh berubah, keadaan boleh berubah, zaman boleh berubah, tapi iman dan ibadah kita tidak boleh berubah ya. Kadang dan kadang ternyata apa? Sebagaimana di kondisi kita hari ini,
dengan adanya pandemi seperti ini, masya Allah, ya. Kadang yang menjadi pertanyaan kita, sebetulnya karena sudah kondisi lemah, dalam kondisi sudah males, ditambah dengan adanya seperti ini tambah males, atau memang benar-benar karena ingin kemudian menjalankan protokol kesehatan, gitu loh, ya. Maka mari kita jujur untuk diri kita. Contoh yang saya kadang miris gitu, ya, miris benar gitu. Di antaranya apa? Pada waktu sholat Jumat. Pada waktu sholat Jumat itu apa? Khotib sudah naik mimbar, sudah adzan, orang-orang baru berdatangan. Saya berpikirnya, masya Allah, apakah ini karena pengaruh pandemi? Ataukah karena mereka memang yang sudah kondisi malas, ditambah lagi ada seperti ini, tambah malas lagi untuk ke masjidnya, ya. Tapi kadang apa? Ketika kemudian seperti itu, ya kita harus jujur. Ketika kita kemudian menggunakan protokol kesehatan, tapi betapa banyak acara rame-rame sekarang sudah mulai banyak kan? Pernikahan berjubel rame, itu kan? Di pasar juga masih rame. Tapi kenapa kemudian kita hati-hati kalau ke masjid, tapi ketika tempat-tempat tersebut kita nggak hati-hati? Ini bagaimana? Ya, ya karena kalau bismillahirrahmanirrahim warahmatullah. Ya, jadi artinya oke, zaman boleh berubah, keadaan boleh berubah, ya. Kemudian ya segala satunya dalam kehidupan kita boleh berubah, tapi iman kita, akidah kita, ibadah kita, ketaatan kita, kesolihan kita tidak boleh berubah dan tidak boleh geser. Maka apa? Kita perlu kiat-kiat, ya. Yang karena apa? Di masa fitnah tadi itu kan, masya Allah, ya, keburukan merajalela, ya, kemudian kemaksiatan merajalela. Sedikitnya orang yang suka dengan kebenaran, yang suka dengan amal kebaikan, sedikitnya orang yang suka dengan ketaatan, sedikitnya orang yang suka dengan tempat-tempat yang baik, ya. Ya karenanya kalau Bapak Ibu, di mana minimal yang untuk kita upayakan adalah bagaimana kita senantiasa untuk menghadapkan wajah kita di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus ini, di atas fitrah Allah yang Allah telah tetapkan kepada kita sebagai fitrah yang Allah berikan kepada manusia agar mereka tetap di atas jalan yang lurus. Maka bagaimana kita untuk menjaga daripada fitrah kita, yang karena di atas fitrah itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, ya. Yang karenanya para ulama menyebutkan, Bapak Ibu rahimakumullah, di mana arti fitrah itu ada 3, dan karena ternyata memang inilah yang kemudian menjadi kebutuhan semua manusia, ya, yang menjadi kebutuhan semua manusia. Dan bagaimana ini untuk kita jaga untuk diri kita dan keluarga kita. Apa yang dimaksud fitrah itu? Yang pertama adalah hubbuddin, ya, usaha kita untuk menjaga keluarga kita di masa fitnah di akhir zaman adalah untuk agar bagaimana senantiasa kita tanamkan dalam keluarga kita untuk cinta terhadap agama, untuk cinta terhadap Islam, untuk cinta terhadap din, ya. Yang karena diantaranya apa? Ini fitrah yang Allah berikan kepada kita dan untuk kita jaga. Diantaranya dalilnya apa? Rasulullah SAW menyebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan semua anak itu dilahirkan di atas fitrah, maka orang tuanya lah itu nanti akan menjadikan anaknya itu Yahudi, Nasrani atau Majusi, ya. Nanti ada orang mengatakan, loh mana Islamnya, ya kan? Kok enggak agar anak itu menjadi Islam atau menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau kemudian menjadi Majusi? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan yang dimaksud fitrah itulah Islam. Berarti kan apa? Artinya apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah,
apa? Kullu mauludin yuladu alal Islam. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi Islam. Ini fitrah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kenapa kemudian ada seorang anak yang akhirnya dia menjadi Yahudi, atau dia menjadi Nasrani, atau dia menjadi Majusi, atau dia menyimpang dari Islam? Karena orang tuanya tidak menjaga daripada fitrah ini. Ya, kenapa? Orang tuanya nggak menjaga untuk anaknya pendidikan Islam, mengenalkan Islam, mengajarkan Islam. Ini menjadi masalahnya. Ya, yang aslinya apa? Nggak ada satu anak pun yang mereka akan menolak ketika diajarkan Islam. Nggak ada. Betapa banyak terjadinya kegagalan-kegagalan karena apa? Karena diajarkannya sudah dewasa, diajarkannya sudah gede. Akhirnya apa? Ya sulit, ya kan? Sulit. Ya, ketika orang tuanya, bapak ibu sudah menjadi baik, anaknya sudah berumah tangga, nah sholatnya dijaga, iya, tapi kadang masih banyak bolongnya juga. Nah, ikut kajian, ya sudah umur segitu kan, begitu ya, kita akan mendapati berbagai macam kesulitan. Ya, dan karena konsep Islam pun luar biasa. Dalam surat Muhammad ayat 19, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Apa pertama yang harus kita ketahui? Apa yang pertama harus kita berikan pengetahuan terhadap anak-anak kita? La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya, itu yang pertama harus kita ajarkan. Dan ketika Rasul SAW dalam doa Muslim mengatakan apa? Tolabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi muslim. Ya, coba kadang kita dapatin orang yang mungkin dalam kesehariannya, amalnya, perangainya tidak beres saja, kalau ditanya, menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Apa arti wajib? Saya yakin tahu kalau dia muslim. Ya, coba kalau kita mungkin mendapati ada perempuan rambutnya dipirang, tidak pakai jilbab, pakai pakaian ketat, di pinggir jalan, ya, roknya pendek, gitu kan, sambil kemudian duduk, gitu ya, ternyata ditambah lagi sambil merokok, gitu kan. Nah, kita sudah, inilah gambarannya, ini perempuan nggak bener, istilahnya begitu. Coba kita datangi, Mbak, ya, sampai muslimah, oh muslim, ya, coba kita tanya, apa hukum wajib? Apa pengertian wajib? Pasti dia tahu. Dijalankan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Itulah talabul ilmi, itulah menuntut ilmu syar'i. Ya, dijalankan mendapat pahala. Ketika kita tidak mau bermajelis ilmu, kita berdosa. Ya, kita berdosa. Ya, sehingga apa? Yang untuk selalu kita jaga dalam diri kita dan keluarga kita adalah untuk agar hubbuddin. Dan itu merupakan fitrah yang Allah berikan kepada kita. Tugas kita sebagai orang tua untuk menjaga fitrah anak kita. Ajarkan agama kepada mereka. Dan itu yang selalu kita minta, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dari Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah banyak mengucapkan hadis ini, berdoa dengan doa ini setelah beliau selesai dari salam pada waktu sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Minhajul Qasidin, beliau mengatakan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu muamalatil abdi li rabbih. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dapat mengantarkan seorang hamba untuk berinteraksi baik dengan Allah. Artinya ilmu apa? Ilmu din, ilmu Islam, ilmu agama. Ya. Dan din ini meliputi apa, Bu? Meliputi minimal 4, kan? Terkait dengan akidah, ya, i'tiqad, keyakinan,
kemudian yang kedua ibadah, ya, dari ibadah-ibadah kita itu, ya, puasa, sholat, zakat, kemudian akhlak, ya, budi pekerti kita, tarbiyah hati, ya, pendidikan hati agar menjadi orang-orang yang baik, baik hatinya, baik perangainya, baik omongannya. Kemudian yang keempat adalah tentang muamalah untuk kehidupan kita, keseharian kita, bermasyarakat kita, ya. Karenanya ternyata juga apa, para bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, termasuk ketika agama ini sudah mulai rusak, agama mulai kemudian tidak disukai, kebodohan sudah banyak menyebar, seorang kemudian asing dengan Islam, seorang kemudian sudah menjauh dari Islam, ini pun disebutkan oleh Rasul SAW sebagai tanda di akhir zaman. Kita mendapati hadisnya, ya, di dalam riwayat Imam Bukhari, Rasul SAW mengatakan, min asratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yasbutal jahlu. Di antara bentuk dari tanda akhir zaman, kata Rasulullah, yaitu apa? An yurfa'al ilmu, ilmu diangkat. Yang diantaranya dengan ilmu diangkat itu dengan cara apa? Ya, biqadbil ulama, dengan dimatikan para ulama, orang-orang soleh pembawa ilmu itu meninggal, ya. Kemudian apa? Wayas butal jahlu, dan kemudian kebodohan banyak tersebar di tengah-tengah umat, ya. Banyak orang yang kemudian tidak ngerti Islam, banyak orang yang tidak tertarik dengan Islam, banyak orang yang tidak mau mengamalkan Islam, ya, banyak orang yang tidak mau menyebarkan Islam. Masya Allah. Nah, jadi artinya Bapak Ibu rahimakumullah, ya, bagaimana cara penjagaan kita terhadap keluarga kita di masa fitnah di akhir zaman itu, ya, yang pertama adalah, ya, kita jaga agama mereka, kita jaga keislaman mereka, kita buat agar mereka hubbuddin, cinta terhadap agama, suka terhadap Islam, senang terhadap Islam, ya. Dan ini harus kita tanamkan kepada mereka sejak dini. Itulah yang Rasulullah ajarkan kepada kita, ya. Jadi dimana bahwa, ya, Rasulullah pernah mengatakan dalam riwayat Muslim, Rasulullah berkata kepada ghulam ketika mau makan, ya ghulam samillah wakul biyaminika wakul bima yalika. Nanti para pensyarah hadis menyebutkan ghulam itu anak yang sekitar umur 5 sampai 7 tahun, itu panggilannya ghulam. Nanti di atasnya lagi walad, ya, waladun, walad, ya, itu di atasnya ghulam. Ghulam itu sekitar umur 5 sampai kemudian 7 tahun, atau balita lah gitu, ya. Coba Rasulullah sudah mengajarkan kepada balita Islam dengan Rasulullah mengatakan apa? Ya ghulam samillah, wahai anak kecil, wahai anak balita, ya, wahai anak yang umurnya belum mencapai 7 tahun. Itu apa? Kalau kamu makan sebut nama Allah, dan makanlah pakai tangan kananmu, dan makanlah makanan yang dekat denganmu. Rasulullah sudah mengajarkan Islam. Ajarkan Islam ini kepada keluarga kita sedini mungkin, agar mereka tetap terjaga hati mereka, fitrah mereka, sehingga cinta terhadap Islam, senang dengan Islam, dan Islam adalah nomor 1 di dalam hidupnya. Ini yang pertama, ya, yaitu sebagai hubbuddin, ya, dan itu menjadi fitrah bagi manusia, ya, yang sehingganya kita lihat semua manusia pasti beragama, ya kan? Sangat jarang itu, ya, orang-orang yang ateis, kan, kecil, berapa persennya lah gitulah, semua beragama, meskipun tidak mesti mereka beragamakan Islam, tapi kan beragama, kan, mereka butuh agama, ya. Tapi tentunya bahwa manusia ini yang benar, mereka butuh agama Islam, mereka butuh Islam, ya. Kalau kita melihat kacamata secara keumuman manusia, ya, tapi kalau kita sudah menjadi seorang muslim, bahwa kita ini adalah butuh Islam, ya, harus kita jaga anak kita, keluarga kita, untuk agar mereka tetap berada di atas Islam, cinta terhadap Islam. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dan ini secara fitrahnya,
Ya, ulama menyebutkan yang kedua adalah ya, yaitu apa? Hubbul hayah. Hubbul hayah. Bahwa di mana manusia itu cinta dengan kebutuhan hidup. Manusia itu secara fitrahnya butuh dengan kebutuhan hidup. Ya, sehingga kita akan melihat mayoritas manusia itu pasti apa? Mereka mengusahakan diri mereka sekemampuan mereka untuk bagaimana mencukupi kebutuhan hidup mereka. Ya. Dan bagaimana untuk urusan ini harus kita pun benar, ya, harus kita jaga di dalam keluarga kita. Ya, dari makanan yang haram, dari minuman yang haram, dari penghasilan yang haram, minimal syubhat kita jauhkan. Ya, ini upaya penjagaan kita terhadap keluarga kita ketika berada di akhir zaman. Ya, yaitu apa? Bahwa kita yakin memang semua kita adalah butuh untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, dan ini menjadi fitrah semua manusia. Ya, mereka akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tapi apa? Kita harus jalankan sesuai dengan ketentuan Allah, sesuai dengan ketentuan syar'i. Maka kita mendapati di dalam Imam Bukhari dan Muslim ketika Rasulullah menyebutkan bahwa kaki seorang hamba la tazulu qadamal abdu yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Kaki seorang hamba ini belum akan Allah perjalankan kecuali setelah ditanya akan 4 hal. Di antara dari 4 hal itu yang akan Allah tanyakan adalah tentang harta kita. Dan Masya Allah, ternyata Rasulullah akan menanyakan tentang harta kita itu 2, yang lainnya ditanya cuma 1, umurnya yang ditanya cuma 1, amalnya yang ditanya cuma 1. Ya, tapi ketika Rasulullah menyebutkan tentang harta, yang akan ditanya 2, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ya, itu apa? Dari mana dia mencarinya, dapat dari mana sumbernya, dan kemana dia belanjakan hartanya itu. Masya Allah. Ya, dari mana hartanya, kemana dia belanjakan hartanya. Yang ditanya 2, yang lain cuma 1. Ya, saking beratnya itu. Dan kita mendapati kehati-hatian Rasul, para sahabat, para ulama kita, Masya Allah, terkait dengan minimal syubhat saja mereka hati-hati betul, apalagi kepada yang haram. Ini harus kita jagakan dari keluarga kita, sehingga keluarga kita tidak menjadi orang yang lembek, ya, menjadi orang yang akhirnya malas untuk melakukan ibadah ketaatan. Itu disebabkan karena harta yang haram, yang karena kita masukkan ke dalam mulut mereka, kita masukkan ke dalam perut mereka. Rasulullah ditegur oleh Ibunda Aisyah, ya Rasul, kenapa malam hari ini engkau begitu gelisah? Rasulullah mengatakan apa? Ya Aisyah, ya, sungguhnya bahwa tadi sore saya mendapati ada kurma yang jatuh ketika membersihkan tempat tidur. Kemudian saya mendapati itu dan saya makan. Saya lupa kalau ada titipan kurma, sedekah. Yang saya takut bahwa 1 kurma itu adalah dari kurma sedekah yang jatuh. Masya Allah. Karena memang Rasulullah SAW tidak boleh memakan sodakoh, zakat itu tidak boleh. Rasulullah itu boleh memakan pemberian kaitannya yang bentuknya hadiah. Ya. Dan diantara untuk menciri keluarga Rasul itu mereka tidak mau menerima sodakoh. Ya, tidak mau menerima zakat yang maksudnya untuk dimakan, tapi untuk menerima, untuk mengelola itu tidak mengapa. Ya, tapi tidak makan harta itu. Rasulullah gelisahnya itu luar biasa. Cuman 1 kurma. Ya. Apa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, coba apa yang beliau lakukan? Masya Allah, Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ketika itu apa? Beliau itu ada pembantunya ngasih makanan. Beliau makan. Setelah beliau makan, lupa tidak nanya dari mana makanan ini. Dia panggil pembantunya itu. Kamu tadi makanan ini dari mana? Dia bilang, dulu ketika aku pada masa jahiliyah
Dulu aku pernah memberi jampi-jampi ke seseorang, meruqyah maksudnya, mengobati seorang, ya. Kemudian orang itu sembuh dan ketemu kemarin kasih hadiah itu, ya. Abu Bakar As-Siddiq tidak tahu siapa orang tersebut, dari mana sumber makanannya. Kemudian beliau menjadikan jari telunjuknya, dia masukkan ke dalam tangannya, mulutnya untuk mengeluarkan makanannya itu. Dia muntah untuk mengeluarkan makanannya. Itu dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Ya. Lahirnya Abu Hanifah, ulama besar, madhab pertama daripada madhab Islam. Bapaknya seorang penjual kain, ya, Abu Hanifah itu, ya, ketika dia sudah bilang ke karyawannya, ini ada pakaian yang cacat, jangan kamu jual, ya. Ketika bapaknya pergi, ketika kemudian pulang, dia cek loh, kok nggak ada, kemana tadi ini? Oh, ada yang beli tadi, kayaknya dijual ini. Tadi kan sudah bilang jangan dijual. Maka dengan seperti itu, untuk menghindarkan syubhat, dia mengatakan pakaian yang jenis seperti ini, bahan pakaian semua diinfakkan di jalan Allah, ya, saya nggak akan mau memberikan kepada keluargaku dari perkara yang haram. Masya Allah, ya. Dan ternyata apa? Terkait dengan perkara ini juga bertandakan apa Bapak Ibu? Bertandakan di akhir zaman. Kita mendapati hadisnya dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu amin halal aw min haram." Rasul mengatakan, sungguh, riwayatnya sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, akan terjadi di akhir zaman, kata Rasulullah, ya, mereka orang-orang yang dalam mencari maishahnya tidak memperdulikan lagi, tidak perhatian lagi apakah mereka mencari dari yang halal ataukah yang haram. Yang penting cukup, yang penting untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya, yang penting karena masih punya hutang banyak. Masya Allah, ya, betapa hari ini sampai pada tingkatan kepemerintahan, sampai pada tingkatan yang lain-lainnya ada itu, harus ada uang tambahannya, harus ada uang sogokannya. Masya Allah, saya pernah mengurus di sebuah instansi itu begitu, kurang terus syaratnya, proposalnya itu dibuka-buka terus, ya. Akhirnya udah pulang lagi, tambah lagi, besok lagi masih ada yang kurang lagi. Saya curhat sama ada teman gitu, ketemu, oh itu tuh nyari amplop, ya. Ya, karena nggak ada amplopnya, dibuka-buka, ya masih kurang, kamu suruh pulang lagi melengkapi, coba kamu kasih amplop. Oh, ya, insya Allah tidak ada masalah untuk perkara seperti ini. Karena apa? Untuk mengambil hak saya. Karena apa? Hak saya untuk kemudian mendapatkan sesuatu yang saya inginkan, karena harus melalui adanya izin di sebuah instansi, syaratnya harus ada itu. Ketika saya harus mendapatkan itu, hak saya tidak diberi, maka saya boleh untuk memberikan itu. Namanya riswah. Dalam perkara untuk mengambil hak kita itu boleh, tapi ketika tidak mengambil hak kita, kita langsung sengaja nyogok, itu yang nggak boleh, ya. Jadi kalau kita mau masuk PNS, bayar dulu, tolong ya, muluskan PNS, nggak boleh, itu nyogok. Tapi ketika kita ikut ujian, kita lulus, kamu nggak bisa mendapatkan SK kecuali harus bayar sekian. Boleh kita bayar sekian itu untuk mengambil hak kita, ya. Akhirnya apa? Udah, saya ambil amplop, saya isi, gitu ya. Ketika saya ke sana lagi, oh ya, tunggu sebentar ya, benar ternyata dia buka-buka itu tunggu amplop. Masya Allah, sudah dibayar dia oleh pemerintah, ya. Masya Allah. Dan ternyata banyak yang begini, dan itu untuk menghidupi anak istrinya. Masya Allah. Kalau ada yang terjadi seperti itu di keluarga kita, Bapak Ibu, kita ingatkan, ya, itu satu kedoliman. Kenapa kemudian nggak boleh? Karena dolim, ya, karena dolim. Nah, ini yang kedua, bagaimana penjagaan kita di masa fitnah terhadap keluarga kita adalah jaga mereka dari perkara yang haram, sehingga tetap untuk kita berikan kepada mereka sesuatu yang halal, yang karena semua kita butuh untuk kehidupan ini, kita butuh untuk melangsungkan kehidupan kita butuh ma'isyah kita, harus dicari dengan cara yang halal. Kemudian yang ketiga, di mana adalah butuh lawan jenis. Itu sebagai fitrah kan, ya, mayoritas orang pasti membutuhkan lawan jenisnya. Kalau ada yang enggak,
justru itu yang nggak normal, justru itu yang berpenyakitan. Ya kan? Kita butuh lawan jenis. Ya. Dan di mana fitnah hari ini luar biasa itu. Harus kita proses dengan benar. Larang anak kita untuk berkholwat. Larang anak kita di malam Ahad untuk dibawa laki-laki itu. Tanggung jawab kita itu. Jangan sampai la yakhluwanna rajulun bi imra'atin fa inna salisahuma syaitan, dan jangan sekali-kali laki perempuan yang bukan mahram mereka berduaan, karena tidak ada lain kecuali yang ketiga itu adalah syaitan. Ya, tidak ada lain kecuali yang ketiga itu syaitan. Ya, sampai kepada prosesnya carikan untuk anak-anak kita pasangan hidup yang solih dan solihah, agar lahir kemudian apa? Keturunan yang solih dan solihah. Jangan sampai keterjerumusan kepada ketika hari ini yang diantaranya tadi disebutkan Rasulullah, ya, la yakunanna fi ummati aqwamun yastahilunal hirra wal harira wa ma'azib. Akan terjadi di atas umatku di akhir zaman, mereka orang-orang yang akan menghalalkan perzinahan, menghalalkan sutra, dan menghalalkan musik. Dan hari ini Masya Allah, kadang para artis itu hari ini coba kita kadang termasuk trending di apa namanya di Google, trending di YouTube, karena apa? Menyebutkan, ya, dia telah putus dengan setelah sekian tahun, apa, putus cinta dengan apa artis ini, ya. Kemudian bahkan ada yang kadang apa menyebutkan, ya, cara bercintanya dengan ini, padahal itu bukan istrinya, bukan suami istri, ya, seolah-olah perkara yang kemudian halal, seolah-olah perkara yang kemudian boleh, ya. Maka harus betul-betul kita jaga keluarga kita itu, ya. Dari hal yang ini merupakan fitrah untuk dijaga di dalam Islam, lakukan dengan benar, ya, lakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan Islam. Pengen dengan lawan jenisnya melalui proses yang dibenarkan dalam Islam, proses pernikahan, proses akad, jelas halal, ya. Nah, kita akan lihat juga di sini Rasulullah SAW pun sudah menandakan kondisi ini sebagai kondisi di akhir zaman, ya. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam riwayat Imam Sahihain, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, di mana Rasul bersabda, inna min asratis sa'ah fadzakara minha wa yadharu zina. Rasulullah menyebutkan di antara tanda akhir zaman, tanda dekatnya dengan hari kiamat, ya, yaitu apa? Ketika sudah menyebarnya terang-terangannya banyak dilakukan perzinahan. Bahkan tempat untuk zina itu dibuatkan khusus, Masya Allah, lokalisasi. Terus piye begitu, ya? Terus bagaimana ini? Ya, yang diantaranya dengan tanda begini untuk menjadi kehati-hatian bagi kita, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Tirmidzi mengatakan, idza dhahara riba wa zinati fi qaryatin faqad udzina li ihlakiha. Kalau sudah jelas-jelas nampak di suatu negeri zina dan riba, berarti penduduk negeri tersebut sudah mengizinkan kepada Allah agar negeri tersebut dihancurkan oleh Allah. Maka bencana-bencana musibah yang ada, kalau nanti akan kita telisik lagi ke dalam, masalahnya diantaranya karena sudah dilakukan perzinahan terang-terangan, ya. Sampai puncaknya itu nanti apa, Bu, Bapak Ibu sekalian? Sampai puncaknya terkait dengan apa namanya akhir zaman fitnah perzinahan ini apa? Sampai ketika nanti ada orang itu melakukan di pinggir jalan itu udah nggak malu. Orang yang masih memiliki hati, orang yang masih memiliki iman akan datang dan menegur, Mas, Mbak, jangan di sini, mbok di balik tembok loh, biar nggak banyak orang yang tahu. Malu, Masya Allah. Dan kondisi hari ini sudah mulai banyak terjadi di kota-kota besar, ya, di Bekasi, di Jakarta, Masya Allah, di pinggir-pinggir jalan itu, bawah-bawah apa jembatan layang itu. Karena saya pernah 2 tahun di sana, pulang taklim yang dilihat kayak gitu. Makanya saya sudah berazam setelah ini pulang harus nikah, begitu, ya. Masya Allah, pulang sekolah harus cepat nikah. Nah, dilihat kayak gitu, ya. Ya, karenanya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, ini, ya, kiat kita atau apa yang harus kita jaga di akhir zaman adalah kita jaga keluarga kita dari fitnah lawan jenis,
yang karena itu fitrah manusia butuh itu, tapi di mana Pak untuk kemudian difasilitasi, dijembati, diarahkan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin Bapak Ibu rahimakumullah, ada berapa menit ke depan, saya lihat kayaknya lebih 5 menitan ya, tadi sekitar 45 menit ya, lebih sekitar 5 menit. Wallahu a'lam bishawab ya. Waktu berikutnya saya kembalikan ke MC. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.